warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Sherlock Sharing Dialog Community bersama saya Fitra Muhammad dan dan kali ini kita lagi ngopi di Usmani Coffee Badangan Komunitas Fat Sedulur Hijrah. Ya. Baik. Sebelumnya nih ya buat disclaimer teman-teman. Jadi ini kan konten baru kita nih. Konten Sherlock namanya. Sharing Dialog Community. Jadi buat ngejelasin teman-teman biar pada ngerti kan, ini konten apa kan kok lagi gak jelas. Jadi teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini, Sherlock adalah konten baru kita untuk ceritanya di tim lagi Solo ini lagi sowan, lagi silaturahmi ke komunitas dakwah yang ada di Solo Raya tentunya. Jadi kita mau nunjukin kalau bahwasannya di Solo ini ada banyak banget komunitas dakwah yang punya kegiatan yang asik luar biasa sehingga Anda tidak punya alasan untuk tidak mau ngaji. Dan spesial banget di episode pertama kita lagi bersama dengan komunitas Fat Sedulur Hijrah langsung bersama Gus dan juga foundernya Mas Raihan Jaditra, Mas Harun dan juga Gus Amin. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarnya nih Mas Raihan? Aduh, jadi pengantin baru ya. Jadi ini adalah mungkin ini ya konten pertama kita pasca antum menikah. status. Ngomong ini minat semua ya kita? Iya, mayoritas. Saya mayoritas. Oh gitu? Iya. Baik, ya jadi di konten ini kita cuma ngobrol santai, ngebahas mengenai apa aja sebenarnya yang ada di dalam komunitas Fat. Soalnya aku melihat tuh komunitas ini tuh kayak sebuah ibarat mesin yang bisa ngedoktrin otak anak-anak muda buat loyal dalam bergerak di dakwah. Masya Allah. Keren banget ya. Mau tahu penasarannya kan? Nanti kita langsung kepoin aja. Baik, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari apa ya? Cerita awal ya, oke. Ya sih, mungkin teman penasaran nih gimana sih awal mula kok bisa lahir yang namanya komunitas Fat Sedulur Hijrah. Aduh, coba jelasin nih mungkin dari langsung pemimpin aja. Boleh. Sebenarnya saling berkaitan sih. Iya. Saya, Harun, Gus Amin. Awalnya itu dari ini. Sebenarnya kan dulu itu kan ini kita ya pemuda hijrah ya, bagaimana pemuda hijrah itu konsep sebuah kajian bukan untuk anak-anak yang mungkin preman atau kemudian rewo atau kemudian anak nongkrong atau bukan akademisi, tapi murni anak nongkrong. Anak nongkrong yang notabene masih usia bocil efek tuh nggak? Oh, warnet. Iya. Anak alok gitu kan, yang masih bau cringe gitu. Kan. Akhirnya nyari tuh gitu kan, masjid sini mana, nggak dapet gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah melalui asbabnya beliau Mas Harun gitu kan. Harun masjid pertama ya di Arido gitu kan, sebuah masjid yang meskipun masjid kecil tapi damage-nya tuh PDNA loh. Nah, disitulah mulai kajian pendek yang kami rasakan dalam waktu setahun bisa alhamdulillah cukup dikenal oleh masyarakat. Kami dulu punya program istiqomah namanya Qiyamul Lail. Itu rutin tiap weekend dan insyaallah sekarang lanjut di sini. Oh gitu. Mas sebelumnya tuh di masjid mana nih? Ini di Arido. Arido tuh di daerah Arido tuh di Punggawan. Oh gitu ya. Terus dipindah ke Muniro. Kita sekarang pindah ke sini. Jadi suara kayak Mungkin sofa. iya. Ya. Nah, bener. Gitu mengawali gerakan ini. Anda tidak tahu founder Fat. Anda tidak punya internet di rumah. Saya belum pasang internet. Enggak, saya cuma sebenarnya status aja sih. Kalau yang mengawali saya lebih sebutnya semuanya bareng-bareng. Oh gitu ya. Jadi ya ibarat bareng-bareng gitu ya bangun dari awal gitu. Jadi ini mungkin termasuk sebagai awal di Fat ya, Mas? Iya, bisa dibilang. Saya, Mas Harun, ada Gus Nafi juga, gitu kan. Saya masih ingat dulu Gus Nafi sampai tempat Semarang Solo Laju buat ngurusin Fat. Dari kan dia di laut kan. Jadi dia tuh kan ikut Bu Susi itu loh. Ditambah ikan teri ya. Tuh, enggak dia di kan apa? Jadi Gus Nafi kan di ini mana? Undip ya. Undip ambil ke lautan. Perikanan ya, perikanan. Jadi emang dulu kita anak-anak bocil jauh-jauh semua. Iya. Ngumpul jadi satu, tapi karena emang range yang kita sasar itu kan
anak-anak SMA gitu kan, Iya. dia nggak tua-tua banget gitu loh. Karena kan anak SMA masih random tuh, Benar. ya kan, dia belum bisa misain gitu kan, mana susu, mana kopi, gitu kan, mana beras, mana ketan gitu. Nah, iya deh, ini sebelumnya kalau misalnya ini kan bangunnya bareng-bareng. Nah ini apa memang sebelum adanya Fat, Antum ini sudah main bareng dari dulu atau mungkin baru kenal di kala mau membentuk ini? Gimana ceritanya? Ya, mungkin Gus Harun. Ini dulu ya, mungkin dulu tuh kita tuh apa itu? Ya dari satu alma mater yang sama. Tapi ya bukan satu alma mater juga. Tapi nggak disetting ya? Jadi pas aku hubungin ini, itu tuh aku baru tahu loh, ternyata dia adik kelasku. Jadi aku lulus, dia masuk. Woi. Jadi dulu sempat postingan di Instagram tuh kan ya. Falnya stajibu li wa yu'minu billahi. Terus kan ini ya. Iya, dia ngepost itu. Siapa nih kok ada bocah, gitu kan? Kayaknya dari SMA yang sama. Ya. Kok tiba-tiba posting itu dia pakai ala-ala Hanan Atakin gitu kan. Oh. Di masjid ceramah. Ini masjid mah kok masjid mau terima anak gaul gitu kan. Nah, saya ditolak tuh di mana-mana nih. Ya udah, akhirnya gitu. Oh gitu. Memang ibarat ya tanpa settingan tapi bisa sampai solid kan tuh luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kebetulan kemudian Main. ya ngomongin masalah dakwah nih. Kalau masalah dakwah kita akan diskusi langsung. Main itu aja langsung. Nah, kalau dari Fat sendiri ini cenderung target dakwah lubusnya adalah tuh ke arah yang mana? Ke arah anak-anak muda itu mau dibikin gimana sih sebenarnya? Awalnya lah, dari awalnya. Jadi gini, sebelumnya cerita soal Fat itu kan dulu waktu pertama kali masuk Fat itu saya ngobrol sama Mas Rehan, ada masalah kan, ada sedikit problem sama Mas Rehan, terus beliau ngajak, ayo bangun di Fat aja. Terus saya juga, oh ternyata ini komunitasnya bagus nih, di sana juga banyak teman-teman yang ternyata saya juga kenal, akhirnya gabung dari sana. Nah, kebetulan minggu kedua setelah pertemuan itu ada rapat buat menentukan kita ini mau kemana, nama perjalanan ini apa. Kan dulu pertamanya Fat Pemuda Hijrah Solo, terus hari itu juga diganti jadi Fat Hijrah. Nah, di situ kita memprioritaskan buat dakwah itu buat anak muda, pertama anak muda, terus yang kedua anak muda yang masukkan nongkrong, terus anak muda yang soal kebudinannya itu tingkat kebudayaan itu baru stadium kelas budaya. Ternyata aku sudah bakal kucing. Terus Nah, ternyata alhamdulillahnya kena, karena dalam arti kita dapat sasaran, ternyata anak-anak SMA itu suka buat masuk di FAT, karena mungkin ya masalah cinta-cintaan mereka, cinta monyet, baru diputusin pacar dan lain-lain kan. Alhamdulillah kena sampai sekarang. Alhamdulillah yang dulu masuk FAT waktu SMA sekarang udah pada itu juga mereka udah mulai banyak pikir pada awalnya mau kemana, udah mulai banyak berkembang termasuk Mas Harun dan sendiri, Mas Rehan dan lain-lain juga. Alhamdulillah semakin sini kita makin belajar bahwa ternyata kalau di Indonesia kita dulu kayak gimana, terus sekarang ini udah dapet tempat kayak gini itu masya Allah banget. jadi mungkin awalnya juga nggak bahkan nyampe bisa sampai tahap ini ya. Misalnya nih, terus kita mau ikutan atau teman-teman nih yang mau gabung, Oh, mungkin ya kalau ada jemaah dari luar yang pengen gabung ke FAT atau mungkin kegiatannya tuh gimana? Alurnya. Alhamdulillah untuk sekarang ini kan kita ke depan bakal ada kajian di sini ya. Siapa alamat tetap karena kemarin kan kita ngadain kajian malam itu biar orang-orang yang suka main waktu malam ahad, pacaran waktu malam ahad itu biar larinya ke masjid. Dikit-dikit. masalahnya Al-Quran. Iya. Ini dengan Quran. Wis. Dasar apa itu? Bikin dengan Quran itu kita malam ini yang mulai mas. Iya, jadi kita ada Yang mulai insya Allah kalau Fat ya insya Allah satu juz insya Allah. Tapi kita
karena ada menyesuaikan jamaah juga kalau misal emang banyak orang baru yang masuk di sana juga lah kalau mungkin emang paling ya orang baru dulu justru kopi itu seperti kapan selesai lah. Wah luar biasa sekali ya. Jadi memang kalau dilihat perjalanannya juga berarti panjang banget ya, nggak langsung ujung-ujung dari sporting ini dan sebagainya. Nah ngomong-ngomong nih sampai ke tahap yang mungkin ibarat sudah dikenal dalam masyarakat, ada nggak sih tantangan atau pernah mendapat mungkin tantangan terbesar ataupun problem dari masyarakat dan sebagainya itu pernah nggak ngalamin? Pernah ya, kita dulu sempet vakum pernah, cuma nggak lama sebulan gitu kan. Sempet ini nggak ada pas perpindahan masjid ini sampai kita bingung gitu nih mau nge-base camp kemana gitu. Pernah juga ya artinya kan kita bener-bener apa ya, kita nggak di FAT itu nggak afiliasinya, nggak ada afiliasi siapapun, kita bener-bener dari nol, biaya sendiri, apa sendiri gitu kan. Jadi malah sampai berada di titik ini 3 tahun kita jalan ya bareng teman-teman. Oh iya, kita besok November ya, udah ke 3 tahun ya, besok November udah 3 tahun jalan. Udah 3 tahun ya, tentunya dengan tantangan yang Masya Allah berikan itu sampai alhamdulillah sampai di titik sekarang saya selalu bersyukur. Jadi di tim-tim FAT itu Allah karuniakan orang-orang seperti Mas Harun, Gus Amin, orang-orang yang ahli di bidang Quran gitu kan. Makanya kenapa kami kekeh dengan yang mulai, karena kemudian memang Allah titipkan kemudian admin yang ahli di bidang Quran, sehingga makanya setelah ini FAT juga mau bikin, kita ada program Quran gitu kan bersama teman-teman Ini Pintar dan Magozi. Baik, Mas Ali, aduh. Nah ini ada pembina kami, Ustaz Salim Al-Basar. Masya Allah, mungkin masuk. Untuk dia nanti untuk perkenalan program FAT yang terbaru. Oh iya, siap deh. Di tengah. Ini lagi live. Baru Enggak lagi offline. Jadi untuk program terbarunya yang di sini nanti mungkin ke Mas. Oh, jadi teman-teman di rumah, Pak. Jadi mungkin saat ini Pak sedang menyusun sebuah program baru ya? Yang mungkin ini. Oh, berarti juga ibarat apa ya? Pelampiasan dari lama vakum gitu kan. Sejak di lockdown nih kan. Di lockdown gitu. Dijelaskan mengenai kegiatan yang sedang dirancang ini seperti apa, dan juga mungkin kalau teman-teman di rumah yang pengen join yang pengen Yuk ngaji mau join gitu kan ya. ya apa mengenai dan sebagainya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Rasakan buat teman-teman semuanya. Teman-teman FAT sama Ibu Ngaji Solo ya. Kalau Ibu Ngaji Pusat itu sebenarnya kita sudah sering ketemu. Jadi pas waktu di Fest kemarin itu kita juga Rama Gosi juga sempat diundang untuk salah satu dari tim support yang juara. Jadi lebih banyak kenal sama yang teman-teman pusat ya, yang biasa ketemu itu, dan sebenarnya lama pengen kenalan sama yang di Solo. Alhamdulillah malah bisa datang bareng-bareng kayak gini, lebih rame. Ya intinya banyak cita-cita, banyak impian besar. Kalau saya sendiri circle saya itu dunia desain sama dunia kreatif. Setiap kita bikin event paling sedikit 100 sampai 150-an. Itu circle kita, kreator font, terus kemudian kreator logo, terus kemudian anak-anak graffiti mungkin, terus kemudian pokoknya circle kita kurang lebih di situ, teman-teman. Nah kemudian saya ketemu sama Mas Raihan. Wah ternyata ada di Solo sedulur hijrah ya. Saya tahunya yang ada model-model hijrah itu ya di Bandung sana, ternyata di Solo ada gitu. Dan akhirnya saya bilang sama Raihan, kita banyak program banget. Dan kalau teman-teman tahu program baru kita yang gratis itu Indonesia Creators Meetup, Indonesia Creators Academy itu kita sengaja fokus buat teman-teman duafa sama yatim. Kemudian teman-teman yang nggak mampu, target kita 50, tapi yang daftar 150. Masya Allah. Itu dari Papua sampai dari Sumatera sampai Papua. Berarti skalanya Indonesia. Makanya kita branding nama Indonesia
kreator akademi. Berikutnya kita bikin kelas berbayar itu hasilnya buat bikin kelas-kelas yang free. Maksudnya gimana? Teman-teman remaja ini biasanya alasan kalau mau pengen ikut event dan sebagainya itu nggak ada transport, kalau kita jangan sampai ada alasan kayak gitu. Dan termasuk di circle saya itu ada yang ketika datang event kita itu dia seorang guru ngaji, motornya pinjem, terus kemudian uang bensinnya itu pinjem sama teman, sama tetangga, habis dapat ilmu dari kita pulang dia pergi studio. Nah sekarang dia karyawannya ada sekitar 11, dan itu dari hal-hal yang mungkin menurut kita biasa ya, sepele, tapi ternyata dunia perdesainan, dunia kreator, entah itu video sangat diminati oleh kaula muda juga. Nah jadi tapi kita punya standar ya, walaupun kita desainer, videografer, programmer, salah satu programmer kita juga ada yang dapat beasiswa itu 2 orang. Jadi kelebihan mereka apa sih? Nah biasanya mereka basicnya bukan dari pesantren, terus kemudian basicnya dari berbagai macam latar belakang. Nah saya punya cita-cita gimana caranya FAT itu standar ngajinya itu sama kayak standar ngaji pesantren. Caranya gimana? Ngatamin kita satu persatu. Jadi polanya ngatamin kita satu persatu. Nanti kalau udah interest dia senang banget ngaji kitab, nanti baru belajar bahasa Arab. Kemudian setelah bahasa Arab, ya kita bisa dikatakan level teman-teman juga itu nggak kayak di prasangka kita bahwa dia pinter ngomong doang, tapi baca kitab, baca ini nggak bisa. Nah, kita punya standar bahwa teman-teman hijrah wajib dan harus belajar gimana caranya bisa baca kitab sampai level kayak gitu. Karena apa? Level kita pertama dari yang santai-santai dulu, yang levelnya masih ketika teman-teman yang belum ngaji, ayo kita ngaji gitu. Tapi kalau teman-teman yang udah ngaji lama, mana scale up-nya, mana upgrading-nya gitu. Jadi kita harus di-upgrade dan otomatis kita bikin kelas-kelas. Nah sementara ini kita bikin kelas pintar itu ada kelas pintar nyelesain kitab sebentar yang Ustadz Ridwan Mata Jazari, terus kemudian kita lagi nyelesain Ta'lim, kemudian pokoknya kitab-kitab standar sebagai seorang muslim. Walaupun kalian nggak bisa baca kitab, minimal standar sebagai seorang muslim itu dapat. Dapatnya gimana? Kalian tahu hukum ini, tata cara bermuamalah dengan yang teman-teman kita yang masih non, atau bermuamalah dengan teman-teman kita yang masih komitmen, masih sebagainya. Itu kita semuanya seharusnya punya ini dasar-dasar umumnya. Jadi kualitas ngaji kita nggak mungkin akan begitu terus. Kita harus nanti kewajiban bagi yang sudah scale up, kewajiban teman-teman yang sudah menguasai bahasa Inggris, kemudian ngaji kita itu ya pengen kita dia bisa membawa perubahan, ngajak bareng-bareng. Termasuk teman-teman di ngaji itu juga harus punya standar. Standarnya apa? Kalau saya di ngaji, baik teman-teman di Manggis itu rata-rata biaya sekolah udah sendiri, nikah sendiri, bahkan ada yang nyekolahin adiknya, terus kemudian bisa bikin rumah orang tuanya. Kok bisa sih? Bisa, semuanya itu bisa dikelola, semuanya itu bisa dipelajari, tinggal kita mau belajar sebenarnya gitu ya. Nah terus kemudian setelah mereka terupgrade bagus, outputnya gimana Mas Salim dulu? Cara saya bikin output, misal dia fokusnya di pintar di public speaking, kita betul-betul upgrade gimana caranya biar jadi levelnya jangan cuma public speaking yang dikenal lokal aja. Gimana caranya kita bisa seperti Mas Bimo ini, gimana caranya suara kita bisa jadi voice over iklan. Nah, jadi standar kita harus maksimal, jangan cuma standar lokal. Gimana caranya Yuk Ngaji Solo ini atau FAT ini menjadi corong bahwa ini loh anak-anak muda, ini loh anak-anak kreatif, tapi mereka bisa mewujudkan kemandirian, nggak nyusahin orang tua, bahkan outputnya bisa bikin buku, bisa bikin startup, bisa bikin nggak tahu, bisa jadi nanti ada salah satu unicorn lahir dari betul dari Yuk Ngaji jadi karena kita fokusnya di dunia digital, fokusnya di dunia desain, videografi dan sebagainya, kita tahu bahwa kita nggak mungkin selamanya hidup. Kita harus dari generasi gimana caranya ilmu kita itu terupgrade, ilmu kita itu berjalan,
Nah ini yang menurut saya bagi teman-teman kuat maupun yang ngaji, ini sudah nggak ada masanya di depan lagi. Kuat itu bikin event sendiri, ngaji bikin event sendiri, silahkan bikin event sendiri. Tapi event itu bersamaan itu sudah mulai harus segera dikerjain. Mungkin kita senang banget ya ada event itu bersama itu teman-teman dari komunitas. Terus kemudian di situ yang dibahas keren, misal apa? Bahas tentang hukum seorang peminum ataupun pemabuk yang dia sholat kemudian mabuk sholat hukumnya bahasannya yang sudah mulai ranah-ranah hal-hal kayak gitu, tapi dikemas dengan suasana yang cozy, suasana yang asik. Terus kemudian ada beberapa hal yang mungkin belum kita lihat, dan kalian perlu tahu bahwa lagi ngetren banget nih di Arab Saudi maupun di Timur Tengah. Seks sekarang itu udah fashionable. Terakhir di 2 hari yang lalu saya kedatangan tamu dari Amal Cinta Palestina. Itu saya datang dan saya kaget, tampilannya itu fashionable banget, keren, ganteng ya, ginian banget. Dan saya nggak bayangin kalau kita ajak podcastan, kita ajak cerita tentang sejarah Palestina, tapi dikemas dengan gaya kita. Itu contoh-contoh ya. Itu di Saudi udah jalan tuh. Jadi follower Sensei Buddha ini banyak banget. Dan dia rata-rata bahas tentang subyuniyah ataupun Zionisme, terus kemudian bahas tentang liberalisme dan sebagainya dengan konsep yang mereka buat. Karena apa? Liberalisme, kemudian kapitalisme dan sebagainya itu ternyata lagi menggerogoti negara-negara Timur Tengah juga. Nah, jadi Sensei itu udah mulai tampil. Jadi kita kan taunya di kita itu ada Ustaz Hanan, Ustaz Feli, kata siapa lagi, Habib Anis dan sebagainya. Enggak, di luar sana, di barat sana, di Timur Tengah sana itu jauh lebih keren lagi. Dan kajian-kajiannya kalau kalian tahu, mungkin kita kalau ada ngaji bareng itu harus dibikin itu besar dulu ya. Kalau di sana itu kayak nonton konser lah, sudah segila levelnya kayak gitu. Jadi ada panggung, yang datang itu memang bukan di masjid yang pembicaranya di panggung, tapi bukan untuk konser, tapi untuk ngasih faidah, seluruh majelis ilmu dan sebagainya. Jadi wajar ketika mereka datang ke Afrika, mereka datang ke beberapa negara-negara yang belum terpilih Islam, ya banyak sekali yang masuk Islam. Dan kalian jangan sampai ada sebuah kisah yang sangat menurut saya bagus banget buat kalian teliti, yaitu salah satu kisah dari teman kita di Australia namanya Ali Banat, saudara kita di Australia. Ali Banat, dia tahu bahwa 30 hari lagi dia akan meninggal, divonis kanker gitu. Lagi 30 hari itu gimana caranya dia mengeluarkan semua hartanya, dan ternyata enggak meninggal sampai 3 tahun gitu. Nah, pada akhirnya Allah nyawanya, tapi apa, karyanya sudah gede banget, karyanya dia membuat sebuah amal yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulan saya, masih muda, kita maksimalin gimana caranya untuk menjalankan jejak-jejak yang memang bisa membantu kita nanti di akhirat. Contoh nih, follower kita mungkin tahunnya ya sekedar mengenai ngaji, kita perluas lagi ini ya, pergaulan dan sebagainya. Karena apa? Kita punya target kalau meninggal itu banyak yang melatih, banyak yang ngasih bukan bela sungkawa ya, banyak yang ngasih perhatian dan sebagainya. Nah, kapan kita bisa melakukan hal tersebut? Selalu dengan mulai dari sekarang, membranding diri itu apa? Untuk bisa berlaku. Memang jadi di dalam program ini nggak cuma sekedar menjadikan anak-anak membuat mau masjid doang, tapi juga diisi rohaninya dan juga ilmunya, biar juga punya kompeten di banyak skill ya. Dan mungkin untuk sesi terakhir mungkin ya ada sedikit pesan lah mungkin dari kalian buat teman-teman di luar sana yang mungkin untuk mempromosikan ataupun untuk biar makin semangat usahanya. Untuk bergabung silahkan. Sehat. Yang buat teman-teman di luar sana, ditunggu di Arafah. Di Arafah. Kalau mau tahu program-programnya apa, yang di bawah bimbingannya Mas Salim, Ustaz Salim, nanti silahkan datang ya di camp. Kepoin IG-nya Fasidul Hijrah, ingin pintar juga Manggosi Studio. Oke, Masya Allah. Baik. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Fasidul Hijrah udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di konten ini ya. Terima kasih banyak, dan semoga kedepannya kita bisa bikin konten yang lebih yang lebih absurd ataupun podcast. Iya. Boleh ya Mas Salim ya podcast itu? Siap ditunggu baik. Sekarang boleh ya? Boleh.
Baik, teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini jangan lupa untuk follow semua sosial media kami, mulai dari akun Instagram Fat Sedono Hijrah, mungkin ada YouTube-nya. Ada juga Sedono Hijrah. Terus jangan lupa follow Yung Aji Solo. Iya. Jangan lupa follow inginpintar.com. Nah, inginpintar.com dan juga Magosi Studio. Jangan lupa juga Osmani Cafe. Osmani Cafe. Sponsor by Usmani Cafe. Baik. Gimana? Oke, baik. Ya. Karena ini merupakan episode pertama jadi ya sedikit dramatis dan juga kita belum punya jargon dan sebagainya ya. Iya. Mungkin kalau dari Pat ada apa nggak punya jargon nggak? Oh, Bang Salim, jargonnya apa nih? Kita bisa collab nggak? Kalau saya jargon dari dulu karena dakwah kan harus bersama. Jadi mungkin kalau pertama kita bilang Yung Aji tanpa dia masih sengsara. Ya. Kemudian Fat Sedono Hijrah Dakwah karena dakwah kan harus Karena bersama. karena dakwah langsung ngaji gitu ya, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau saya bilang pertama Yung Aji taat bahagia maksiat sengsara. Fat Sedono Hijrah Karena karena dakwah taat harus selama. selama. Bareng ya, siap. 1, 2, 3. Yung Aji taat bahagia maksiat sengsara. Fat Sedono Hijrah karena dakwah taat selama. Baik. Kami dari tim Yogi Solo pamit dan jangan lupa untuk subscribe dan see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.